Anda masih bersama kami di Lansok. Pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui nomor saluran telepon yang ada di layar kaca Anda untuk bergabung bersama kami membahas mengenai TKI, Babu atau pahlawan devisa ini ya. Tapi kita sudah sepakat bahwa kita nggak usah bahas lagi itu ya. Harusnya ini adalah pahlawan devisa. Ya. Tapi mereka pahlawan devisa tentunya mereka harus dihargai. Diapresiasi, martabat mereka harus diangkat karena mereka pahlawan. Indonesia itu devisa pasti akan menjadi sesuatu yang sangat mengganggu kalau itu memang kurang kan, dan mereka lah yang akan membantu kita sebetulnya. Nah, bicara tentang mereka sebagai pahlawan devisa, Pak Hermono, ini sepanjang 2016 saja atau mungkin di awal tahun ini sudah ada, biasanya kan suka banyak kasus tuh Pak. Ya. Nah ini berapa banyak sepanjang 2016? 2016 pengaduan kasus itu sekitar 18.000 ya dari call center kita. 18.000. Ya, tapi itu macam-macam. Ada nyari kontak, putus kontak, ada yang kata tidak dibayar, ada yang tidak betah dengan majikannya, macam-macam kasus. Paling banyak itu 18.000 dari yang dikirim secara legal. Dari semua yang masuk, pengaduan yang masuk, apakah dia yang ilegal maupun ilegal, pokoknya masuk ke dalam call center kita, itu sekitar itu angkanya. Paling banyak kasusnya apa Pak? Paling banyak tidak betah kerja dengan majikan, hilang kontak, gaji tidak dibayar. Gaji tidak dibayar. Tidak sesuai dengan perjanjian, gitu ya. Respon dari BNP 2TKI terhadap laporan? Ya, kita lihat lokusnya di mana, siapa yang menyelesaikan. Kalau misalkan itu dia penyelesaiannya ada di perwakilan, maka kasus itu kita refer ke perwakilan kita, ke kedutaan ataupun ke konsulat jenderal, bahwa ini kasusnya ada di sana, mohon ini tolong diselesaikan. Tapi kalau pengaduan itu misalkan dia kasusnya ada di sini, misalkan PT-nya mengadukan PT-nya tidak bertanggung jawab, tentu kita yang akan memanggil PT-nya, meminta klarifikasi, dan tentu kita juga menuntut tanggung jawab dari PT yang apa biasanya yang akan dilakukan oleh si agen-agen itu Pak yang tidak bertanggung jawab terhadap pengiriman tenaga kerja ke luar negeri? Kalau memang dia tidak bertanggung jawab, kita beri sanksi. Banyak sudah beberapa kali kita cabut juga, dan 2 minggu lalu kita suspend, kita bekukan 199 totalnya. Karena mereka melakukan pelanggaran sampai dia memberikan klarifikasi, ya baru bisa dilepas lagi. Tapi jangan sampai beku 1 tumbuh 1000 Pak, itu agen-agen yang kayak begitu. Tapi kan sekarang ada moratorium untuk SIP baru, untuk izin baru sekarang moratorium. Karena moratorium kita juga, ya? moratorium karena terlalu banyak. Sekarang ini udah 500-an gitu ya. Ini kan bisnis yang cukup menggiurkan sebetulnya agen-agen pengirim TKI ini. Nah, Mbak Anis, kalau kita bicara tadi ada laporan-laporan, satu yang pertama itu karena nggak betah sama majikannya. Nah ini biasanya laporan mereka nggak betah itu apakah karena memang homesick gitu ya Pak, kangen kampung gitu, atau sebetulnya memang perlakuan majikan seringkali memang tidak membuat mereka betah? Ya, kalau berbasis pada laporan yang masuk ke Migrancare itu mayoritas karena satu, mereka bekerja overtime. Di beberapa negara mereka bekerja 18 jam. Contohnya? Seperti di Timur Tengah ya, SMS yang masuk ke kita itu setiap hari mereka bangun jam 3 pagi, tidur lagi jam 12 malam gitu. Jadi sebenarnya hampir 24 jam mereka harus bekerja standby gitu. Dan memang tidak ada perjanjian jam kerja untuk pekerjaan domestik. Di dalam kontrak kerja memang dinyatakan mereka bekerja 8 jam gitu. Tetapi kan siapa yang mengawasi implementasi kontrak kerja gitu. Jadi dan juga makanan yang layak itu tidak tersedia sepenuhnya. Mereka makan berbeda dengan makanan majikan? Iya, biasanya hanya disediakan biskuit, kemudian mie instan, tidur di tempat yang kurang layak gitu. Jadi padahal mereka yang masak gitu ya? Betul, bisa dibayangkan. Tadi Pak Hermono mengatakan kerja layak gitu ya. Jadi sulit kita membayangkan bagaimana kerja layak itu terpenuhi dalam situasi yang seperti itu gitu. Saya kerja misalkan 12 jam setiap hari aja bisa babak belur sebelum malah jadi langsing kan. Itu di Timur Tengah. Apakah di beberapa tempat lain juga terjadi? Awal tahun saya kira kita kembali diingatkan Suyanti, PRT
yang bekerja di Malaysia tidak bisa dikenali karena dia menjadi korban penganiayaan gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan hanya terjadi di Timur Tengah gitu ya, di Malaysia, di Singapura beberapa waktu yang lalu gitu. Fadilah juga dipulangkan dan dibuang ke Batam oleh majikannya yang di Singapura. Kemudian kasus Erwiana di Hong Kong, di Taiwan yang baru saja koma dipulangkan ke Banyuwangi gitu. Jadi sebenarnya hampir di beberapa negara situasi ekstrim itu terjadi gitu ya. Tetapi memang statistiknya itu berpulang pada seberapa banyak pekerja kita di sana. Oke, artinya sebetulnya karakter manusia yang seperti itu bukan hanya di Timur Tengah sana, di beberapa tempat juga, termasuk di Indonesia yang punya cara pandang bahwa asisten rumah tangga itu martabatnya rendah juga ada juga sebenarnya. Ada juga, tapi juga sistem hukum di negara tersebut sangat mempengaruhi. Misalkan kasus Suyanti di Malaysia, majikannya langsung ditangkap. Gitu ya. Majikannya langsung tapi dilepas kembali dengan jaminan. Dengan jaminan bukan berarti dia bebas. Dia akan pada saat disidang dia akan ditambahi lagi. Sama menunggu proses penyidikan boleh dengan di bail out ya. Tetapi bukan berarti dia bebas. Tetap akan disidang. Dan ada penangguhan ya. Jadi kasus Fadila yang Fadila Rahmawati, KBRI kita di Singapura sudah langsung menghubungi Kementerian Sumber Manusia atau Tenaga Kerja Singapura, mereka sudah komit. Kita akan lakukan penegakan hukum secepatnya. Silakan minta data-datanya, bawa Fadilahnya ke sana untuk bersaksi. Mereka akan melakukan penegakan hukum. Tetapi kalau Timur Tengah ini lain lagi. Ini sulit sekali penegakan hukum di sana. Singapura ada kasus, Hong Kong itu juga kan si Erwina ya dulu. Erwina itu juga kan majikannya juga dihukum dengan berat. Jadi memang beda sistem hukum itu juga sangat beda sistem hukum mempengaruhi karakter. Mbak Anies, kalau untuk kasus TKI yang tidak dibayar atau tidak sesuai perjanjian itu sebenarnya salahnya di mana sih, Mbak Anies? Ya seperti yang saya katakan, pengawasannya itu kan lemah. Ini pengawasan pemerintah kita atau pengawas pemerintah mereka? Dua negara. Karena ini kan melibatkan dua negara ya. Dan kontrak kerja itu di-endorse oleh perwakilan kita di luar negeri gitu. Jadi mestinya seluruh KBRI itu paham betul siapa yang sedang punya kontrak kerja dengan majikan di negara tertentu gitu. Tetapi siapa yang mengawasi kalau ada PRT sudah 6 tahun, 10 tahun, 19 tahun, ternyata bekerja di rumah itu tidak pernah diperpanjang dokumen ketenaga kerjaannya dan tidak digaji. Makanya KBRI Arab Saudi kemarin mengumumkan 30 miliar gaji TKI baru dicairkan gitu. Jadi akumulasi dari sekian ratus orang yang tidak dibayar selama sekian tahun. Gitu. Baru akhirnya dicairkan. Betul. Ya, ini memang salah satu masalah dan sekarang ini untuk mengatasi masalah gaji tidak dibayar akan kita dorong sekarang ini adalah yang cashless. Jadi pembayaran melalui rekening dalam kontrak kerja, dalam kontrak kerja ada harus bayar melalui rekening sehingga kita bisa memonitor. Itu yang sedang kita dorong di beberapa. Singapura sudah ini, Hong Kong juga sudah mulai. Ini akan kita dorong ke negara-negara lain sehingga kita bisa monitor. Ini sudah bayar, ini belum bayar. Nah ini yang kita dorong. Jadi cashless payment itu bisa memudahkan kita untuk memonitor apa dibayar atau belum. Jadi kalau misalkan ada, oh ini kok belum dibayar, kita bisa kontak, ini belum bayar. Tapi kalau dia tidak, ini kan kita susah juga. Kalau tidak lapor tuh TKI-nya ke KBRI atau ke KJRI. Nah ini cashless payment ini sekarang ini kita jadikan sebagai salah satu elemen yang harus disepakati dalam kontrak kerja ini yang akan kita dorong. Karena melalui itulah kita bisa memonitor apakah sudah dibayar. Pak Hermono dan Mbak Anies, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana. Landstalk segera kembali.